Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak sekalian ya. Kita teruskan lagi kegiatan pembelajaran kita. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah melaksanakan ulangan yang pertama, yaitu babnya sifat koligatif ya. Kita setelah waktu itu kita teruskan hari ini meneruskan bab yang kedua, yaitu sel elektrokimia dan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Nah, kemarin kita sudah sampai pada sel elektrolisis ya, itu sudah kita sampaikan untuk elektrolisis. Nah, sekarang kita teruskan dengan hukum Faraday sekalian ya. Kita teruskan dengan hukum Faraday. Nah, ini apa isi yang akan kita pelajari pada hukum Faraday? Ini perlu kami sampaikan sekalian ya. Untuk bab ini nanti kita ada hitung-hitungannya ya, ada hitung-hitungannya, tapi hitungannya tidak sulit ya, tidak sulit, ini cukup mudah, tapi nanti mulai banyak-banyak menghitung ya. Nah, untuk hukum Faraday sekalian ya, ini hukum Faraday ini menghitung ya, menghitung. Jadi ketika Anda itu melakukan suatu elektrolisis, maka kan pada katoda dan maupun anoda kan ada zat-zat yang dihasilkan ya. Jadi pada katoda misalkan dihasilkan gas 2, dihasilkan endapan tembaga misalnya ya, atau mungkin dihasilkan zat yang sifatnya basa ya. Di anoda misalnya dihasilkan gas oksigen, kemudian berapa pH-nya ya. Itu nanti banyaknya zat yang dihasilkan itu bisa dihitung ya. Jadi dapat dihitung berapa zat yang dihasilkan di kutub katoda maupun di kutub anoda. Nah, ini nanti yang menghitung adalah hukum Faraday ini. Nih, banyaknya zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis dapat dihitung dengan rumus hukum Faraday anak-anak ya. Jadi ini hukum Faraday ini ya, untuk menghitung berapa banyak zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis. Nih, nanti ada dua sekalian hukum Faraday. Yang pertama ada hukum Faraday pertama. Nih, total zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan total muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis. Ya, coba Anda perhatikan ini ya. Jadi banyaknya zat yang dihasilkan pada elektroda, bisa di katoda maupun anoda, itu banyaknya berbanding lurus dengan total muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, misalnya ada baterai 3 ya, lalu di strumnya dimasukkan ke dalam satu sistem larutan, itu namanya elektrolisis ya. Jadi tergantung berbanding lurus dengan arus yang masuk melalui sel elektrolisis. Makanya W sama dengan E kali F dirumuskan. W sama dengan E kali F. W adalah berat zat yang dihasilkan, satuannya gram. Itu adalah massa ekivalen yang besarnya AR per valensi anak-anak ya. Nanti AR ya massa atau relatif, nanti valensi kita terangkan ya. Jadi AR per valensi. F adalah arus listrik, satunya Faraday ya, satunya Faraday. Oke. Nah, rumusnya adalah ini. W sama dengan E kali F. W sama dengan AR per valensi kali F. Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah massa ekivalen, rumusnya adalah AR per valensi. Hingga ini kalau E itu bisa kita substitusi, kita ganti dengan ini kali F ya. Nah, F itu sendiri ini, F sama dengan I kali T per 96500. I kali T per 96500 ya. Itu apa? Arus listrik, satuannya ampere. T apa? Waktu dalam detik ya. Jadi I kali T per 96500. Maka rumusnya bisa kita ganti sekalian ini. Maka W sama dengan AR per valensi kali I kali T per 96500 ya. Jadi sudah ada 3 rumus. Nah, IT sendiri anak-anak, IT sendiri sama dengan kolom. Arus yang satuannya nanti kolom. I kali T itu sama dengan kolom. Sehingga rumus ini ya bisa kita ganti. W sama dengan AR per valensi kali IT itu ganti dengan kolom per 96500. Jadi ini rumusnya setara anak-anak.
induknya dari sini ya. Jadi induknya dari sini karena masing-masing itu punya pengertian sehingga rumusnya bisa menjadi 4 macam. Nah, keempat macam adalah setara. Setara tinggal kita nanti menggunakan rumus yang mana itu menyesuaikan soal yang muncul pada soal itu bagaimana. Nah, ini saya jabarkan lagi. W sama dengan AR per valensi kali IT per 96500. Nah, kalau ini penyembilang, kalau tak ini kan jadi penyebut, maka W per AR sama dengan sepervalensi kali IT per 96500. Nah, W per AR sendiri sama dengan mol, sehingga rumusnya bisa menjadi mol sama dengan sepervalensi kali IT per 96500. Nah, kenapa Pak Ratman kok ngubah jadi mol? Ingatan sekalian, di dalam kimia itu adalah satuan yang paling populer adalah mol. Karena kalau molnya tahu, ditanyakan apapun bisa kita ganti. Jadi misalnya tanyakan gram, apa gram? Mol kali AR atau MR. Tanyakan volume gas pada STP, volume sama dengan mol kali 22,4. Tanyakan misalnya jumlah partikel, apa rumusnya? Mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ini memang ini Pak Ratman tujuannya adalah karena apa? Yang tanyakan belum tentu gram ya. Jadi yang tanyakan jadi belum tentu gram ya, makanya itu perlu kita sikapi. Kenapa? Karena zat yang dihasilkan ada zat yang wujudnya padat. Kalau padat memang cocok satunya gram ya. Tapi kalau zat yang dihasilkan berupa gas, maka bukan gram yang tanyakan anak-anak. Tanyakan ada biasanya volume. Berapa liter gas itu jika diukur pada STP misalnya ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Makanya di sini mol adalah satuan yang paling serbaguna, bisa kita arahkan ke gram, bisa kita arahkan ke volume ya, bisa kita arahkan ke jumlah partikel, mungkin kemanapun bisa kita arahkan ke sana karena molnya itu adalah satuan yang paling populer ya. Jadi rumusnya setara ini, cuman tanya ini rumusnya pakai gram, ini pakai mol. Jadi mol sama dengan sepervalensi kali IT per 96500, atau mungkin mol sama dengan sepervalensi kali F boleh, karena IT per 9650 kan kok F ya, jadi sepervalensi kali F boleh, atau mol sama dengan sepervalensi kali kolom per 9650 juga boleh ya. Jadi ini yang penting sampaikan, penting sekali anak sini saya sampaikan ya. Jadi karena mol adalah serbaguna, maka mol itu adalah saya tampilkan. Oke, hukum Faraday yang kedua. Nah, jadi hukum Faraday yang pertama tadi rumusnya ini aja, W sama dengan AR per valensi kali kolom, dan pokoknya ini adalah ya. Jadi ini atau ini ya. Dan ini hukum Faraday 2, jumlah zat yang dihasilkan oleh arus yang sama di dalam beberapa sel yang berbeda berbanding lurus dengan berat ekuivalen zat-zat tertentu. Nah, jadi coba perhatikan bahasanya agak susah dipahami ya, agak susah dipahami. Jumlah zat yang dihasilkan oleh arus yang sama di dalam beberapa sel yang berbeda berbanding lurus dengan berat ekivalen atau AR atau E ya, zat-zat tertentu. Nah, rumusnya seperti ini. W1 banding W2. Ini misalnya W1 adalah berat zat yang pertama, W2 adalah berat zat yang kedua. W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. Rumusnya dari pengertian ini bisa dirumuskan seperti ini ya. W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. W1 banding W2 sama dengan, nah tadi kan AR per valensi ya, AR1 per valensi 1 dibanding AR2 per valensi 2. Nah, ini kalau saya pindah anak-anak ya, saya pindah, ini kan pembilang jadi penyebut ya, pembilang jadi penyebut, maka W1 per AR1 banding
W2 per AR2 sama dengan sepervalensi 1 banding sepervalensi 2. Ya, ini rumusnya. Apa W per AR? W per AR sama dengan mol, ini sarahkan, betul sarahkan. Ya, kenapa? Satuan yang paling populer adalah mol. Ya, kalau Anda tidak pakai mol boleh pertanyakan gram, ini Pak rumusnya. Jadi ini rumus yang yang ketiga dan keempat ini banyak digunakan ini. Kalau tanyakan gram pakai rumus yang ini, W pakai W. Kalau tanyakan tidak gram, misalnya volume, Anda gunakan pakai mol. Ya, N1 banding N2 sama dengan sepervalensi 1 banding sepervalensi 2. Maka N1 kali valensi 1 sama dengan N2 banding valensi 2. Ya. Maaf, ini bukan kalian ya. Valensi 1 ini bukan pembelajaran. Maaf, ini coba kita ganti aja sekalian. Ya. Ini sebelum kita keliru, kalian ya. Oh, maaf, ini N1 kali valensi 1 sama dengan N2 kali valensi 2. Maaf ya, ingat aja deh, diganti aja nanti. Maaf, ini tadi kan ini saya menggunakan pakai stamping tool ya. Ganti aja nanti anak ya. Maaf, saya sampaikan lagi, saya ngetiknya keliru. Ini menyebut kalau pindah ruas menjadi pembilang. Jadi N1 kali valensi 1 sama dengan N2 kali valensi 2. Ya. Jadi N1 kali valensi 1 sama dengan N2 kali valensi 2. Ya, kemarin ini kamu ganti aja nanti ya. Jadi nanti digantikan saja. Jadi yang betul bukan N1 kali banding tapi kali, ya. Baik, kita teruskan ya. Oke. Bagaimana mencari valensi anak-anak? Ya. Bagaimana mencari valensi? Valensi zat menyatakan apa valensi itu ini? Valensi zat itu menyatakan banyaknya mol elektron untuk mendapatkan 1 mol zat itu. Ya, bahasanya agak susah. Valensi zat menyatakan banyaknya mol elektron untuk mendapatkan 1 mol zat itu. Contoh, misalnya pada katoda reaksinya seperti ini. Ag plus 1E menghasilkan Ag. Untuk mendapatkan 1 mol Ag plus, berarti ini anak-anak. Ya. Ag plus kan ini. Nanti berlaku perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Untuk mendapatkan 1 mol Ag plus, berarti ini kan enggak ada angka 1. Diperlukan 1 mol elektron ini 1 mol elektron. Maka valensi Ag plus sama dengan 1. Nanti kalau logam anak-anak langsung aja, valensi bisa dilihat dari muatannya, ya. Valensi bisa dilihat dari muatannya itu. Berapa valensi Ag? Untuk mendapatkan 1 mol Ag, ini angkanya 1, diperlukan 1 mol elektron. 1 ya toh? Ini sebanding koefisien anak-anak ya. Jadi kalau sini 1 kan 1, berarti 1 mol Ag plus setara dengan 1 mol elektron. Berarti apa artinya? Artinya adalah untuk mendapatkan 1 mol Ag diperlukan 1 mol elektron. Maka valensi Ag sama dengan 1. Contoh lain ini. Pada katoda reaksi redonya adalah air misalnya. Dihasilkan gas H2 dan dihasilkan OH-. Rasanya seperti ini. 22O plus 2E menghasilkan H2 plus 2OH-. Misalnya berapa valensi H2? Untuk mendapatkan 1 mol H2, ini kan 1, 2 mol banding 2 mol banding 1 mol banding 2 mol. Untuk mendapatkan 1 mol H2 diperlukan 2 mol elektron. Arahnya semuanya ke elektron. Ya, diarahkan ke elektron. 1 mol H2 diperlukan 2 mol elektron. Maka valensi H2 sama dengan 2. Jadi mendapatkan 1 butuh 2 elektron, ya. Maka valensinya adalah 2. Oke. Untuk mendapatkan 2 mol OH-, ini 2 mol OH- diperlukan 2 elektron, 2.
Maka untuk mendapatkan 1 mol OH- diperlukan 1 mol elektron. Jadi valensi OH- 1, bukan 2 anak ya. Nek 2 kalau 1 berarti valensinya 1. Oke, contoh lain misalnya reaksi di anoda dihasilkan reaksi oksidasi terhadap air. Misalnya 22O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Oke, pertama, untuk mendapatkan 4 mol H+, ini anak-anak 4 kan, diperlukan 4 mol elektron. Jadi 4H plus 4E. Berarti untuk mendapatkan 4 mol H+, butuh 4 mol elektron. Maka untuk mendapatkan 1 mol H+, diperlukan 1 mol elektron. Jadi valensi H+ 1. Gitu ya. Berikutnya, untuk mendapatkan 1 mol O2 gas oksigen diperlukan 4 mol elektron. Maka valensi O2 sama dengan 4. Oh, maaf ini kalau lagi anak. Ini coba 4 ya ini ya. Coba ini kita valensi O2 sama dengan 4. Maaf ini. Oke ya, nanti ya. Gak apa-apa. Jadi kamu sambil bikin malah ngerti ya. Jadi bukan 2 tapi 4 anak-anak ya ini ya. Jadi valensi O2 itu sama dengan 4. 1 mol O2 4 elektron, berarti valensi O2 adalah 4. Jadi tadi salah ketik lah saya itu ya. Oke, teruskan. Udah paham anak ini ya. Jadi untuk mendapatkan 1 mol O2 butuh 4 elektron ya. Tadi kan begini, valensi zat menyatakan banyaknya mol elektron untuk mendapatkan 1 mol zat itu. Sehingga kalau 1 mol O2 butuh 4 mol E, maka valensi O2 sama dengan 4. Ya, itu. Lanjutkan. Oke, contoh soal. Larutan AgNO3 air Ag108 dialiri listrik 10 ampere selama 1 jam dengan elektroda PT. A. Tulis reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. B. Berapa gram logam perak yang dapat diendapkan? C. Tentukan volume gas yang dihasilkan di kutub anoda diukur pada STP. Ya, baik. Silahkan Anda cermati contoh ini. Jadi ini sangat erat hubungannya dengan elektrolisis. Ya, Anda mengelektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrodanya PT, berarti termasuk inert. Ya, inert dia. Oke, kita ionkan. AgNO3 menjadi Ag plus NO3 min. Ya, jadi tiganya itu misalnya indeks ya. Kita benahi sekarang ya. Oke, kita benahi. Jadi ini belum indeks. Nah, coba kita benahi. Maaf ini ya. Ini nih. Oke, sip ya. Oke, jadi NO3 min Ag plus. Reaksi pada katoda. Reaksi pada katoda kutub negatif, lihatlah ion positifnya. Nah, ini ion positifnya Ag plus. Bukan alkali tanah. Ya. Maka Ag plus nanti dapat mengalami reduksi. Ya toh? Yang nggak bisa kan alkali tanah, Mn2 plus dan Al3 plus kemarin. Jadi aturan ini harus melekat anak-anak ya. Jadi melekat di sini aturan itu. Maka Ag plus 1E menghasilkan endapan Ag. Jadi ini di katoda dihasilkan endapan Ag. Di anoda, lihatlah anodanya apa? Anodanya inert. Oh, kalau inert berarti tidak ikut bereaksi. Lalu lihatlah ion negatifnya apa? Ion negatifnya NO3 min. Oh, ternyata ion sisa asam beroksigen, berarti nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti air. Ya. 22O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Jadi ternyata di anoda dihasilkan gas oksigen. Baik, yang pertama, yang B tanyakan, berapa gram logam perak yang dapat diendapkan? Pakai rumus langsung pakai ini anak-anak. Karena tanyakan berat, berarti pakai ini ya, pakai ini. Tadi kan ada
arus, ampere, waktu. Nah, berarti kita gunakan rumus yang nomor 3 ini. Oke ya. Oke. Maka V sama dengan ARAG per valensi AG kali IT per 96500. V sama dengan 108, ini anak AR-nya. Ya. Valensinya 1 AG 1 elektron. Berarti valensi AG adalah 1, atau dari sini juga boleh. Plus 1 nih ya. Kali I-nya ampere. Jadi 10 ampere. T-nya anak-anak, T itu enggak boleh jam. Tadi satunya harus apa? Harus detik ya. Maka ini harus baca di detik. Maka dikalikan 3600 ya. Jadi 1 jam sama dengan 3600 per 96500, maka W-nya sama dengan 40,29 gram. Jadi berat AG yang dihasilkan 40,29 gram. Nah, berikutnya yang C. Tentukan volume gas yang dihasilkan di kutub anoda. Nah, anoda, kutub anoda, ini anoda. Dihasilkan gas apa? Gas oksigen. Nah, karena tanyakan volume, kamu juga gunakan V ya anak. Ya, kita ingat, volume gas itu kalau diukur pada STP punya rumus volume sama dengan mol kali 22,4. Berarti nyari molnya dulu. Berapa mol gas oksigen yang dihasilkan. Gitu ya. Gas yang dihasilkan di anoda adalah gas O2. Mol O2 sama dengan sepervalensinya O2 kali IT per 96500. Mol O2 1/4. Ingat, valensi O2 bukan, tadi saya bilang 2, tadi keliru 4 ya. 1 O2 4E, berarti valensi O2 adalah 4. 1/4 kali 10 3600 per 96500, berarti ada 0,1 mol. Maka berapa volume O2? Volume sama dengan mol kali 2,4, maka volume sama dengan 0,1 kali 22,4, maka volume O2 sama dengan 2,24 liter. Ya. Jadi nanti kalau tanyakan tidak gram, kamu jangan gunakan rumus V ya, tapi gunakan rumus umum yaitu mol. Itu. Jadi kita cari molnya dulu. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh 2. Ini hukum Faraday 2 mungkin. Sejumlah arus listrik dialirkan melalui lautan Ag NO3 dan lautan CO4. Bila logam perak diendapkan sebanyak 21,6 gram, jadi peraknya itu 21,6 gram ya, berapa gram logam tembaga yang diendapkan? Nah, berarti rumusnya tadi ya, pakai W, karena ini gram kita gunakan langsung W aja. WAG banding WCU, tanyakan kan ada nek perak sakmene, nek tembaga piro lah gitu anak-anak ya. Nek perak 21,6, arusnya sama ya, arus yang sama, maka tembaganya berapa, begitu loh ya. Ya, pakai rumus seperti ini. Maka WAG banding WCU sama dengan EAG per ECU. 21,6 banding WCU sama dengan 108/1 ya. AG kita anak AG plus anak-anak ya. AG plus NO3 berarti valensinya kan plus 1. CO4 kamu ion kan jadi CO2 plus SO4 2-, berarti plus 2. Nah, ini valensinya 2. Oke. Maka ketemulah ini 21,6 kali 31,5 ya. Nah, ini ya. Dan seterusnya ini ya. Maka BCO-nya sama dengan 6,35 gram. Tuh. Jadi rumusnya aja. Ini masalah teknis menghitung kan gampang ini ya. Yang penting rumus ini sama ini dipahami. Nah, rumus ini pahami. Ya. WAG banding WCU sama dengan EAG per ECU. Oke. Ya, saya kira itu yang penting ya. Di sini ada nanti silahkan Anda buka buku paket Anda untuk kalau ada yang kurang jelas ya. Silahkan dikerjakan, ada tugas 7. Tugas 7 ini kantongnya belum ada, nanti silahkan Anda kerjakan aja dulu, nanti kantongnya menyusul ya. Kantongnya menyusul nanti kamu taruh di kantong tugas. Nah, contoh aja nih. Berapa gram logam Cu yang diendapkan di katoda bila pada terusis lautan CO4 dengan elektroda platina digunakan arus listrik 1930 kolom
Wah, berarti nanti harusnya jangan IT tapi Anda gunakan kolom. Rumus yang keempat kalau nggak salah. Ya. Oke. Sebanyak 500 mili cuma 0,1 molar di elektrolisis dengan listrik 1930 kolom. A. Tulis persamaan reaksi elektrolisisnya maksudnya. Nah, jadi nanti cuma di elektrolisis. Katodanya rasanya gimana, anodanya bagaimana. Yang B. Berapakah pH setelah elektrolisis? Hati-hati anak-anak nih. Kamu nanti kalau ditanyakan pH ini sering-sering keluar pada UTBK nih, ya. Jadi levelnya level UTBK. Kalau UN nggak pernah dulu sih, ya. Jadi UTBK sering tanyakan pH ini. Ya. Nanti Anda bisa melihat, nanti di katoda reaksinya bagaimana, di anoda bagaimana. Kalau nggak salah nanti SO42- kan nggak bisa dioksidasi. Maka air, berarti nanti ada oksidasi air dihasilkan H+. Maka kamu cari molnya H+ dulu, ya. Molnya H+ berapa? Mol H+ sama dengan ya pakai supervalensi kali kolom 96500. Itu molnya H+. Nah, ini ada pH. Ingat kelas 2 dulu. Konsentrasi H+ sama dengan mol per liter. Maka molnya H+, liternya ini 500 ml berarti setengah liter. Ya, berarti nanti molnya H+ dicari, liternya menjadi setengah liter, maka mol per liternya akan ketemu, molarnya ketemu. Kalau molar ketemu maka pH-nya ketemu. Berapa liter gas oksigen yang dihasilkan pada STP? Nah, berarti nyari molnya dulu oksigen, ya. Berarti mol O2 sama dengan supervalensi O2 kali kolom per 96500, gitu ya. Oke. Terus berikutnya, pada elektrolisis lautan MSO4 dengan arus listrik 1,5 ampere selama 1 jam dapat diendapkan logam M sebanyak 1,78 gram. Hitung massa relatif logam M. Tanyakan AR-nya. W sama pakai W karena ini kan massa. W sama dengan AR per valensi kali IT per 96500. Berapa valensinya? MSO4 menjadi M2 plus SO42 min, berarti bervalensi 2 dan seterusnya. Oke, nanti silahkan nomor 45 di analisis sendiri, ya. Silahkan dikerjakan, semuanya dikerjakan. Tolong hasil kerjaan Anda itu semuanya diupload anak-anak. Jadi saya tidak ada toleransi kalau anak-anak nggak lengkap kerjaannya, ya. Jadi ketika Anda nanti di tugas-tugas itu tidak ada yang kosong, maaf, yang rugi kamu sendiri nanti, ya. Jadi saya tidak mungkin berikan nilai yang baik, ya, berikan nilai yang cukup buat Anda, bukan, ya, tapi tolong dilengkapi semuanya biar saya itu memberikan nilai Anda tuh pantas untuk Anda, ya. Jadi silakan semua soal-soal itu dikerjakan semuanya, diupload ke tempat saya, nanti akan saya koreksi, akan saya berikan penilaian, ya. Jadi tidak ada anak yang tidak mengumpulkan. Terserah kalau Anda tidak mengumpulkan tidak apa-apa, tapi yang jelas yang rugi kamu sendiri, ya. Nanti nilai Anda cukup tidak bisa masuk ke senam PTN, ya. Nilai Anda kimia cukup jelek, nanti itu nggak ada artinya buat Anda, ya. Silahkan Anda kerjakan, pokoknya dikerjakan sebaik mungkin, ya. Belajar sungguh-sungguh, ya. Masa depanmu di tangan Anda masing-masing. Oke, untuk hari ini kita sekian dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi